Laki-laki. Cinta kita. Udah. Tunggu sebentar. Bentar. Ada yang kurang sebentar. Pokoknya kalian ikutin aja. Kenapa ditutup? Apa lagi sih? Udah nggak usah. Diam. Ngapain sih pakai beginian Ini segala? udah gelap bentar doang. Ya udah buka deh. Udah gelap sebentar doang. Ada apa sih? Wah. Udah ikutin aja, kita udah siapin ini dari bulan lalu. Aku nggak bisa lihat nanti kalau aku jatuh gimana. Enggak, kita jagain. Nah, Ini berapa? Dua. oke. Oh salah. Oke, kita jalan deh sekarang. Yaudah. Ngapain sih? Awas hati-hati pintu. Dibawa kemana sih ini? Aku nggak bisa lihat loh. Bentar lagi sih. Awas, tangga. Ada tangga. Sedikit. Hah? Angkat satu lagi. Udah. Oke, satu lagi. Oke. Diam. Udah habis. Sorry, ya kasih tau cuma. Oke. Mulai ya. Apa sih ini? Maaf ya, harus pakai diculik segala. Ya ampun nih, kau bikin apa sih nih? Ada-ada aja deh kalian berdua. Iya, kalau nggak kayak gini kan nggak surprise dong. Alif, ini kamu yang bikin semuanya? Aku sama Dirga. Terima kasih banyak ya, kamu sudah menjadi adik yang paling baik buat aku. Ya, sama-sama Kak. Boleh kan aku panggil kakak? Boleh dong. Saya gak. Gue udah anggap lu sebagai kakak gue sendiri. Gimana kamu, bro? Suster. Bagaimana kondisi anak saya? Belum, Bu. Sepertinya dokter masih berusaha mengeluarkan cairan dari paru-paru pasien. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Lihat aja. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Rangga, aku akan balas perbuatan mereka. Lihat aja, aku tidak akan membuat mereka hidup tenang. Aku akan bikin perhitungan sama mereka. Semoga tidak terjadi. Dokter. Wajang, Ya, gimana? Anak saya bagaimana, dokter? pasien sudah lebih stabil. Alhamdulillah. Sudah mengeluarkan cairan dari paru-parunya. Tapi sepertinya pasien harus rawat inap untuk beberapa hari. Terserah, dokter. Terserah, dokter. Lakukan apa saja demi kebaikan anak saya. Terima kasih, dokter. Saya akan minta suster untuk siapkan kamar. Iya, terima kasih. Permisi, Bu. Rangga, Mama yakin kamu adalah anak yang kuat. Kamu harus kuat. Harus kuat. Yaudah, kita mulai yuk acaranya. Banyak ambil mic dulu. Bener. Nih, halo semuanya. Hai. Pasti kalian semua udah pada kepo kan sama gender anaknya Yasmin dan Romeo. Kepo dong. Ya udah langsung aja kita mulai acara yang udah kita nanti-nanti dari lama ini ya. Hari ini ada 2 balon di sini. Ini di dalamnya ada gender anaknya Yasmin dan Romeo. Langsung aja semuanya ke depan yuk. Kita voting dulu aja kali ya. Siapa yang mau anaknya Yasmin laki-laki? Angkat tangan. Siapa yang mau anaknya Yasmin perempuan? Angkat tangan. Perempuan. Ya. Ya udah. Yasmin sama Romeo boleh langsung ke depan aja. Sebentar. Nih, tusuknya pakai ini. Sayang, sebenarnya kamu udah tahu belum sih atau kamu pernah nggak tahu? Aku sebenarnya
Bilang ke dokter kan ngasih tahu ke Alisa. Alisa udah tahu semuanya. Karena dia pengen banget bikin acara untuk kita. Pertanyaanku berarti kamu udah tahu apa belum? Aku belum tahu. Serius kamu belum tahu? Belum. Makanya kita mau cari tahu. Kamu yang itu ya, aku takut nggak berani aku. Ayo dong, tas udah. Sama aku juga. Masih sih. Kita hitung. Yuk, itu bareng-bareng ya semuanya. 1, 2, 3. Laki-laki. Saya bakalan mirip sama Agni. Satu lagi. Oh ya, hitung lagi. 1. Yas, kamu ngapain sih bengong-bengong ngeliatin itu? Udah selesai bengongnya. Aku lagi ngebayangin muka mereka sih, pasti lucunya kayak gimana ya? Kira-kira mirip aku atau Romeo ya? Jangankan kamu, Yas. Mbak aja juga lagi mikir gimana ya anak-anaknya Yasmin ya. Dia pasti gemes-gemes deh, lucu-lucu deh. Makin gak sabar aku Mbak ketemu sama malaikat kecil aku ini. Mbak seneng deh, Yas. Kamu bisa bahagia sama Dokter Romeo. Bentar lagi kamu dapat momongan. Makanya aku sangat bersyukur sekali sama Allah. Allah memberikan banyak hal sama aku. Bahkan dikasih bonus lagi. Iya, Yas. Satu-satu doa kamu terkabul, Yas. Amin. Ya sayang ya. Ayo dong. Nih, makan ya. Sakit. Aduh. Aku udah gak kuat lagi, Ma. Aku butuh painkiller, Ma. Iya ya, nanti Mama minta sama suster ya. Suster, boleh minta obat painkiller lagi nggak? Anak saya kesakitan, kesian. Maaf Bu, nggak bisa. Bapak udah terlalu banyak, jadi kita nggak bisa ngasih lagi. Suster, udah gak kuat lagi, sakit banget rasanya. Maaf ya Pak. Rangga, tahan ya. Ya sayang ya. Suster, saya mau terima telepon, tolong tungguin anak saya ya. Gimana? Apa yang saya minta udah disiapkan? Semua ada di dalam situ, Bu.
Berarti anak saya bisa terbang dengan paspor ini. Ingat, kamu nggak boleh buka mulut ya. Pasti, Bu. Gue nggak tahu gimana. Serem banget. Lu kenapa? Kayak habis ngeliat setan? Gue habis ngeliat tengkorak. Tuh, gue tinggalin di situ tadi. Di mana? Itu di Sungai Ono. Terus gimana? Ya udah, lapor polisi aja. Nggak, lapor Pak RT aja dulu. Yuk. Yaudah, yuk. Izin, lapor komandan. Ya, silakan duduk. Ada apa? Tadi ada laporan dari beberapa anak muda. Mereka menemukan tengkorak manusia di dalam Sungai Rampai. Apakah sudah diangkat? Sudah. Satu persatu sudah diangkat oleh tim forensik. Baik. Apakah hanya tengkorak manusia saja? Atau ada yang lain? Kami menemukan beberapa barang bukti dan dompet di celananya. Ada nama Dania Aurelia. Dania Aurelia? Ya, komandan. Salah satu korban Galang, jenazahnya yang tidak pernah diketemukan, ternyata ada di dalam sungai ini. Sayang, kamu kenapa? Ini aku mau bahas list tamu yang akan kita undang loh. Aku nggak mau. Aku nggak bisa keluar kamar. Ya tapi kenapa dulu? Kamu marah sama aku? Enggak. Ya terus kenapa? Enggak. Cuma juga teriak-teriak, dia nggak bakal keluar kok. Ada apa sih sebenarnya? Kok mendadak banget dia mau keluar? Ya salah masalah cewek. Sini, silakan Pak Nadiem. Baik, terima kasih. Kenapa, Pak? Jadi begini, Bapak. Saya datang ke sini mau menyampaikan sesuatu. Ada info soal Mas Rangga atau Bu Ajeng? Bukan. Saya punya kabar buruk. Pak Nadiem, Ibu Yasmin. ada apa? Jadi begini, Bu. Ada beberapa warga yang telah menemukan tulang belulang itu di dasar sungai. Dugaan kuat tulang belulang tersebut adalah milik Ibu Dania Aurelia. Karena mereka juga menemukan adanya dompet dan juga KTP bernama Dania Aurelia. Untuk hasil dari tim forensik memang belum keluar. Akan tetapi tim forensik di lapangan cukup yakin karena ditemukan adanya bekas tembakan di bagian kepala korban. Gak mungkin. Dania gak mungkin ketembak. Cak. Dania. Mereka menemukan Dania. Kenapa kamu harus berakhir seperti ini, Dania? Gak mungkin Dania. Dania gak mungkin. Gak. Selama ini gue berharap Dania itu masih hidup, Rob. Dan selama gue belum menemukan jasadnya dia, gue masih percaya kalau Dania itu masih hidup. Bukan cuma lo yang shock, dah. Gua, Alisa, sama Yasmin, kita semua juga shock ketika tahu kenyataannya. Tapi sekarang kita nggak bisa apa-apa.
kita cuma bisa terima kenyataan. Sekarang Dania udah nggak ada. Pak Galang yang udah menghabisi Dania, sekarang juga dia udah terima hukumannya. Kita cuma perlu ikhlas. Nggak, gue pernah kehilangan orang yang gue sayang juga. Jadi gue tahu rasanya seperti apa. Tapi gue yakin, lu pasti bisa melewati semua ini. Dan lu pasti bisa punya kehidupan yang baru. Tapi kenapa? Kenapa Galang bisa tega ngelakuin itu sama Dania? Dia bunuh Dania, Rom! Udah. Ya. Ikhlas, bro. Dan bentar lagi lu juga bakal menikah dengan Alisa. Lu harus ingat itu. Yas, silakan Pak. Yasmin kenapa? Dania, Mbak. Dania? Dania kenapa? Dania udah ditemukan dalam kondisi meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begini nanti ya, Bu Yasmin, Pak Dirga ataupun Pak Romeo, saya minta ikut saya untuk membantu identifikasi barang-barang milik korban. Pak Nadiem. Apa Bapak yakin kalau itu jenazahnya Dania? Jadi begini Bu, untuk hasil dan pastinya sebaiknya kita tunggu saja dari hasil tim forensik keluar, ya. Itu nggak mungkin jenazahnya Dania, Pak. Pasti ada kesalahan, Pak. Dania nggak mungkin meninggal, Yas. Kita masih nunggu Dania untuk pulang, Yas. Itu nggak mungkin Dania, Yas. Rangga, lihat. Ini paspor aku, Mah. Iya, kamu bisa berangkat ke luar negeri. Kamu bisa terbang, kamu bisa operasi ganti wajah kamu, dan kamu pulang ke Indonesia dengan wajah baru.